Sudah cukup? Cukup ya? Pak Hasto, Pak Hasto, meskipun ditegar-tegarin, disenyum-senyumin, tapi dalam hati menangis. Hoho, hoho. Akhirnya Pak Hasto resmi ditahan teman-teman. Tapi apakah ini bersifat sementara atau kan Ibu Ketum pernah bilang akan maju temui KPK jika Pak Hasto sampai ditangkap. Apakah kekuatan Ibu Ketum bisa menyelamatkan Pak Hasto kali ini? Nah, teman-teman, masih terkait Pak Hasto. Kali ini kita akan menyimak video dari Bung Joseph Wenas di podcast Unpacking Indonesia. Beliau seorang analis intelijen. Di podcast ini beliau beberkan ambisi Pak Hasto yang diduga punya ambisi ingin menjadi ketua umum PDIP. Lalu adanya kubu ketiga yang tersembunyi di balik kubu Puan dan Mas Prananda. Juga dugaan bahwa kubu Pak Hasto inilah yang mendesain isu Parcok, posisi ARPI, bahkan yang terbaru demo Indonesia Gelap, guna mengganggu berjalannya proses hukum yang sedang dihadapi sekarang. Nah, mari kita simak videonya. Tapi kemudian kan narasi-narasi DFK ini dimainkan terus dengan begitu, saya katakan kejamnya oleh kubu Sekjen ini. Berbagai DFK yang sudah kita tahu sama-sama lah ya. Yang terakhir itu. Yang terbaru DFK-nya Indonesia Gelap, Mas Jo. Ya itu juga ditenggarai juga kalau lihat dari jaringan apa BM-nya ya mereka juga ya. Ya, belum yang OCCRP, belum yang Adili, itu yang terakhir, belum yang Parcok dan sebagainya. Nah ini sudah mengganggu jalannya pemerintahan kan mesti jalan, mesti membangun, nggak bisa lagi direcoki dengan hal-hal, maaf saya sebut receh seperti ini. Nah oleh karena itu kemudian ini menjadi menu tambahan nih bahwa sosok sekjen ini yang kemudian ternyata dalam analisis intelijen ada parameter valid yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kepentingan. Kita pernah membahas bahwa publik tadinya mengira ada dua kubu yang bersaing internal PDIP antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, tapi ternyata ada kubu tersembunyi di balik kubunya Mas Nanan ini yang juga punya kepentingan tersendiri. Saya katakan tersembunyi sehingga publik tadinya melihat dua, ternyata tidak. Ada tiga, yaitu kubu sekjen ini sendiri yang mau memanfaatkan feud atau perseteruan di antara dua anak biologis Soekarno ini. Ya kita sudah bicara bahwa jalan tengahnya adalah menjadi ketum sementara dulu, gitu ya. Kenapa begitu? Karena beliau walaupun anak ideologis Soekarno, tapi sudah menjadi kuasi anak biologis mengingat kinerjanya dan prestasi-prestasi yang ditunjukkan di mata Ibu Ketum. Jadi sangat dipercaya. Jadi ini udah bukan lagi anak ideologis, tapi anak ideologis plus yang nampaknya menurut analisa kami bisa dipercaya untuk menjadi jalan tengah. Walaupun kita tahu bahwa dari sisi Ibu Mega bahwa PDIP ini kan harus anak biologis kan penerusnya kan. Antara Mbak Puan atau Mas Nanan kalau itu definisinya. Tapi kan ada masalah pelik ini. Belum lagi kemampuan di jaringan di grassroots dan konsolidasi koalisi di tingkat elit juga kan. Jadi kelihatannya peluang ini yang ingin dimainkan oleh kepentingan sekjen itu ya, ini yang kemudian ditambah DFK yang terus-menerus dimainkan. Nah, ini yang membuat memang ada kecenderungan ke sana sih Pak Hasto ini gitu kan. Dan juga ternyata dugaan kita yang selama ini menduga bahwa PDIP itu punya kubu-kubu gitu ya, ada kubunya Mbak Puan, ada kubunya Mas Prananda gitu kan. Beliau-beliau ini adalah putra-putri dari Ibu Mega yang memang sudah dipersiapkan untuk menggantikan beliau gitu kan. Namun ternyata ada juga kubu
yang tersembunyi atau kubu yang dibangun oleh Pak Hasto ya, di balik, kubu Mas Prananda dan kubunya Mbak Puan gitu kan. Ya karena memang, beberapa kader itu banyak sekali yang condong ke, si Pak Hasto ini gitu kan, dan tadi juga dibahas ya bahwa isu-isu mengenai OCCRP, mengenai Parcok yang dulu itu, di podcast-nya itu Pak Hasto bahas juga Parcok tuh ya, yang digerakkan oleh Pak Jokowi katanya. Dan yang terbaru ini, Indonesia Gelap ya, demo Indonesia Gelap juga ada ini apa ya, keterlibatan dari, Pak Hasto, diduga ada keterlibatan gitu kan, untuk, mungkin mengganggu, proses hukum yang sedang dia jalani tujuannya mungkin ya. Nah kali ini kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya di mana ada, video dari Bung Ade Armando di podcast-nya, beliau, menyampaikan ya peringatan kepada, PDIP untuk berhenti melawan KPK gitu kan. Karena itu sangat beresiko juga untuk partai ini, apabila, terus melawan maka katanya, kasus-kasus lain di balik Pak Hasto itu akan, terungkap juga nantinya gitu kalau misalkan terus melakukan perlawanan. Nah kita langsung simak saja videonya. Memberi saran pada PDI Perjuangan, saya menyarankan mereka berhenti melawan KPK dan Jokowi. PDIP saat ini nampak all out mencoba agar proses hukum sekjen mereka, Hasto Kristianto, dihentikan. Mereka bukan saja masih kembali mengajukan tuntutan pra-peradilan untuk membatalkan status Hasto sebagai tersangka. Mereka juga membangun narasi bahwa ini semua terjadi karena upaya jahat Jokowi. Saya rasa upaya mereka akan sia-sia. KPK akan terus mencoba membawa Hasto ke pengadilan. Dan kalau itu terjadi, KPK mungkin sekali akan mengungkapkan lebih banyak bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Hasto memang melakukan pelanggaran pidana. Saya rasa Hasto akan sulit sekali untuk lepas dari tuduhan bahwa dia memang terlibat dalam penyuapan KPU dan merintangi penangkapan Harun Masiku. Lebih jauh lagi, mungkin bukan hanya peran Hasto yang nantinya akan terbongkar, mungkin juga akan ada nama-nama penting lain. Menurut saya sih kalau semua berjalan normal akan ada malapetaka menimpa PDI Perjuangan. Karena itu saran saya, PDIP berdamai dengan kenyataan pahit ini. Jangan justru lakukan hal-hal yang akan menambah antipati orang terhadap PDIP. Wow, aduh, iya sih kalau terus-terusan melakukan perlawanan nanti bisa, diulik juga tuh ya kasus-kasus di belakang Pak Hasto, nanti bisa ketahuan juga yang lainnya gitu kan. Nah melalui video Bung Ade Armando ini saya jadi teringat dengan video, Bang Teddy Kusnaidi ya, di mana Bang Teddy ini juga di videonya menyinggung puluhan video Pak Hasto ya, yang ternyata ini hanya sekedar dugaan, analisa dari Bang Teddy ya. Menurut Bang Teddy, menurut analisanya, puluhan video yang, dimaksud Pak Hasto itu bukan ditujukan untuk orang-orang luar partai, melainkan untuk orang-orang dalam partai kan. Nah, kita akan menyimak lagi video dari Bung Teddy Kusnaidi ya, siapa tahu teman-teman belum tahu video ini, jadi kita akan simak penjelasannya. Hasto tidak membuka video skandal korupsi para pejabat seperti ancamannya, padahal beliau sudah dijadikan tersangka dan proses hukumnya berjalan terus. Saya malah melihat ada hal lain dari ancaman Hasto. Tentu ini baru analisis ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga menjadi sebuah dugaan. Saya melihat ancaman Hasto akan membuka video skandal korupsi para pejabat itu bukan ditujukan kepada pihak eksternal ya, tapi kepada pihak internal. Apa yang disampaikan Hasto itu adalah sebagai pesan kepada internal. Jika dia kenapa-kenapa, ya kalian juga harus kenapa-kenapa. Makanya kalian harus berupaya membebaskan dirinya. Kalau bahasa Jawanya, tiji-tibeh. Mati satu, mati semua. Saya coba paparkan analisis saya, di mana kita akan menemukan berbagai hal yang tidak masuk dalam logika dan akal sehat. Sehingga saya bisa menduga seperti itu. Pertama ya, mereka menuduh ya Jokowi melakukan intervensi pada KPK untuk mentersangkakan Hasto. Ya, tentu ini tuduhan yang aneh ya. Kita gunakan logika saja.
semua orang tahu ya, termasuk PDIP. Ketika Jokowi berkuasa, orang-orang terdekatnya terjerat kasus pidana, termasuk ya para kader PDIP. Beliau ya sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan aparat hukum. Beliau serahkan pada hukum. Lalu dari mana logika dan akal sehat mereka ketika Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, lalu dituduh bisa menekan aparat hukum? Ya, ini kan aneh ya. Ini keanehan pertama yang saya dapatkan. Kedua, sewaktu Jokowi berkuasa, ketika ada kader PDIP yang terjerat hukum, PDIP tidak pernah menuduh pemerintah melakukan intervensi. Yes. Mereka malah menyerahkan pada hukum. Walaupun kader PDIP itu masih tersangka, seperti Hasto. Dari petinggi sampai pengurus di bawah, tidak ada yang menuding macam-macam. Semuanya diserahkan pada hukum. Tapi kenapa ya ke Hasto berbeda? Dari petinggi sampai ke bawah ya, melakukan tudingan seolah-olah Hasto dizolimi. Ya, kenapa tidak serahkan pada hukum seperti biasa? Kan bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Apalagi ya, mereka menuduh ada politisasi dan kriminalisasi oleh pihak yang sama sekali tidak punya kekuasaan. Ya. Jadi logikanya tidak masuk dalam akal sehat manusia normal manapun. Ini keanehan yang kedua yang saya lihat ya. Nah, dari dua hal aneh ini, tentu kita bisa melihat bahwa ada ketakutan di internal. Sehingga mereka menuding berbagai hal lagi tanpa lagi menggunakan akal sehat. Bagaimana caranya? Ya, pokoknya Hasto bisa bebas. Jadi kenapa saya bilang video yang disimpan Hasto itu adalah video internal? Ya karena yang mengetahui semua borok di internal, tentu internal itu sendiri kan. Hasto sebagai sekjen ya tentu sangat mengetahui apa yang terjadi ya, baik rekaman, dokumen, foto, video ya dan sebagainya. Kalau untuk kasus di tempat lain ya, tentu Hasto tidak bisa leluasa mengetahuinya karena dia tidak memiliki akses full seperti akses dia di internal partai. Yes. Jadi ya masuk akal ya jika ancaman Hasto itu sebenarnya ditujukan kepada internal bukan kepada eksternal. Ya, jadi coba kita tunggu ya episode. Aduh, ini partai yang katanya besar ya, partai yang katanya kuat gitu kan. Ada ketakutan dari internal gitu terhadap Hasto, karena memang Pak Hasto ini pasti tahu betul gitu kan, namanya sekjen punya kebebasan kan dalam partai gitu kan, dalam berbagai hal gitu kan. Jadi beliau ini pasti tahu gitu borok-boroknya orang-orang partai seperti apa ya. Jadi kayak waktu awal-awal dia mulai tebarkan berita ya bahwa dia katanya akan menyebarkan puluhan video para pejabat negara yang punya skandal gitu kan. Ya pejabat yang mana gitu kan, karena ya pasti dia tuh taunya ya semua tentang dokumen, video, foto dan segala macam itu ya dia pasti lebih tahu perihal partainya sendiri ketimbang partai-partai lain gitu kan, karena dia kan sekjennya PDIP gitu kan. Jadi ya itu sebagai gertak gitu ya, ancaman gitu kan. Makanya kan kita lihat orang-orang PDIP ini gencar sekali kan membela Pak Hasto agar status tersangkanya Pak Hasto itu bisa dipatahkan gitu kan. Makanya mereka serang terus Pak Jokowi gitu kan, mengambing hitamkan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu sudah tidak punya kuasa gitu kan untuk mengintervensi KPK lah, untuk mempengaruhi KPK mentersangkakan Pak Hasto seperti yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi selama ini gitu kan. Orang kok sudah nggak menjabat masa bisa-bisanya gitu kan Pak Jokowi ngatur-ngatur lagi gitu kan. Nah tapi usaha mereka juga sia-sia ya, karena sekarang kan Pak Hasto sudah mendekam gitu kan, sudah ditahan. Tapi kita tunggu kelanjutannya karena kita masih penasaran dengan video yang Pak Hasto maksud gitu kan. Apabila Pak Hasto sampai ditangkap, dia akan bongkar atau akan membuka puluhan video itu yang sampai sekarang pun masih belum
dibuka ya, atau mungkin sekarang sedang dalam tahap, negosiasi kah, makanya video-video itu belum juga dipublikasikan. Dan terus kita juga sangat menantikan sekali ya, langkah dari Ibu Ketum ya, Ibu Megawati karena sebelumnya beliau ini, bilang akan, temui KPK apabila Pak Hasto sampai ditangkap gitu kan. Ini semakin seru sekali teman-teman. Nah, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Sampai jumpa lagi di next video.